Kenapa kalau FIFA yang dapetin semua pendapatan dan negara/kota yang nanggung semua biayanya, kenapa negara-negara ini justru paling seneng kalau ditunjuk jadi host? Simpel lagi nih, dan ini salah satu yang paling concerning lah dari seluruh sistemnya FIFA. Karena FIFA dapat semua pendapatan, kota-kota host ngontrol semua pembiayaan, keamanan, transportasi, renovasi stadion, sampai fan zone, administrasi, logistik. Kita lihat sejarah dulu deh. Kayak di Qatar aja 2022, negara tuh keluar 220 miliar dolar buat infrastruktur sama persiapan. Pas waktu itu, pendapatan turnamen yang masuk ke mereka itu sekitar 1,5 miliar dolar. Sementara FIFA tuh ngantongin 7,5 miliar dolar dari siklus Qatar itu. Nah, 2026 ada twist yang sama ekstrimnya. 11 kota host US ngadepin shortfall kolektif minimal 250 juta dolar, dan banyak orang bilang ini worst deal in history, deal terburuk yang pernah Amerika bikin. Dan ini terjadi bukan karena mereka salah hitung, tapi karena kontraknya FIFA nutup hampir semua jalur sponsorship yang harusnya bisa nutupin biayanya mereka. Gini ya, ilustrasi paling jelas. Philadelphia coba deal sekitar 5 juta dolar dengan chain convenience store lokal namanya Wawa. Dealnya batal. Kenapa? Karena Wawa jual makanan, dan itu dianggap melanggar eksklusivitas McDonald's yang jadi mitra FIFA. Kota-kota tuh sampai putus asa, bahkan mulai approach brand-brand kayak dry cleaners sama mechanics. Kalau gue bilang analoginya, ini tuh kayak FIFA ngundang kalian nih buat pesta di rumah kalian sendiri. Kalian yang belanja, kalian masak, bersihin rumah, bayar keamanan, tapi semua tamu dilarang bawa hadiah untuk kalian. Hadiahnya semua harus ke FIFA, dan kalian nggak boleh jualan apapun di pesta itu kecuali produk yang udah dikontrak FIFA duluan. Ada ekonom namanya Andrew Zimbalist. Dia ngerangkum semua ini dengan jelas. Tidak ada satupun kota host yang akan benefit secara ekonomi dari World Cup ini. Mereka nggak dapat pendapatan, tapi mereka nanggung biaya yang bisa lebih dari 100 juta dolar. Dan ini semua legal, karena FIFA dilindungin sama sebuah status yang gue rasa regulatory privilege paling menguntungkan dalam sejarah olahraga dunia. Dan gue tahu kalian bakal banyak yang nanya, gimana cara semua struktur ini bisa berdiri secara legal, karena ada dua kata yang ngelindungin FIFA, non-profit. Di Swiss, framework yang dikukuhkan tahun 2008 menetapkan bahwa Federasi Olahraga Internasional yang tempatnya di Swiss diberlakukan sebagai asosiasi non-profit untuk keperluan pajak, apalagi. Sebenarnya dengan alasan bahwa mereka tuh promosiin perdamaian, netralitas, dan pemahaman internasional. Dan bahasa gampangnya nih, FIFA tuh dapat non-profit karena dianggap bermanfaat bagi publik global. Kayak NGO lah, kayak organisasi kemanusiaan. Dan dari status itu, FIFA nggak bayar pajak di Swiss atas semua pendapatan World Cup. Selain itu, FIFA juga mencaratkan setiap negara host untuk memberikan tax exemption penuh. Intinya, lu nggak boleh dipajak. Bukan cuma untuk FIFA nih, tapi untuk semua pihak ketiga yang terlibat dalam penyelenggaraan event.